Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratmi Winasih dari SMP Negeri 5 Sarolangun, CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu kesimpulan mengenai peran saya tentang peran budaya positif di sekolah. Seorang guru yang profesional harus mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari yang pertama, disiplin positif, yang kedua, memahami perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, yang ketiga, posisi kontrol, yang keempat, penerapan keyakinan kelas, dan yang kelima, penerapan restitusi. Kita memasuki yang pertama, yakni disiplin positif. Yang pertama, bagaimana cara mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menambahkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membawa murid untuk mampu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Motivasi perilaku manusia itu mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin nomor 1 dan nomor 2, ini masih tergolong ke dalam kategori motivasi eksternal. Sementara nomor 3 sudah motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita terapkan kepada murid-murid kita. Untuk mewujudkan motivasi internal, maka kita harus yang pertama menghindari pemberian hukuman atau hadiah atau penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Untuk dapat menerapkan motivasi internal, maka kita seorang guru harus memahami 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol, kita dianjurkan untuk berada di posisi manajer. Karena yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan dan memecahkan sendiri permasalahannya. Yang kedua, posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas untuk disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Keyakinan kelas harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami sehingga mudah untuk diterapkan dan dijalankan. Berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi kita terapkan dalam menangani kasus anak. Dan guru yang berperan sebagai manajer dalam penyelesaian kasus diharapkan mampu menerapkan segitiga restitusi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu
Yang pertama, pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dengan membudayakan budaya positif di sekolah, maka pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara akan terlaksana, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan budaya positif dapat terwujud jika seorang guru yang pertama menjalankan nilai-nilai seorang guru yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif juga dapat terwujud jika seluruh warga sekolah berkolaborasi dalam menjalankan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Perubahan apa yang diinginkan? Perubahan yang diinginkan yakni terbentuknya budaya positif di sekolah agar terjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, yakni adanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan visi sekolah harus diiringi dengan prakarsa perubahan yang berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yakni yang pertama disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari konsep inti yang sudah saya pelajari tersebut, yang belum saya terapkan sepenuhnya adalah posisi kontrol sebagai manajer, sehingga selama ini dalam menyelesaikan kasus belum menggunakan restitusi secara penuh. Dan hal yang menarik saya pelajari di modul 1.4 ini adalah motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan. Ternyata terlalu sering kita memberikan penghargaan kepada anak justru akan berdampak negatif pada diri sang anak karena penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas dan penghargaan dapat mematikan motivasi intrinsik. Dan perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa selama ini saya selalu berada di posisi sebagai penghukum, sebagai teman, dan sebagai pemantau dalam menangani kasus anak. Sementara ketiga hal yang saya lakukan ini belum mengarah kepada hal yang bisa membuat anak mampu menyadari kesalahannya dan mampu memecahkan solusinya sendiri, tentunya dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung perasaan sang anak. Contoh penanganan kasus siswa yang menggunakan konsep restitusi. Saya sudah menangani kasus siswa dengan menggunakan konsep restitusi. Jika kasus yang dibuat berasal dari diri sendiri dan yang sifatnya belum mengarah ke perkelahian. Misal, kasus siswa tidur di kelas, siswa merokok di lingkungan sekolah, dan siswa bolos saat jam pelajaran. Perasaan yang saya rasakan bagaimana? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa masih banyak hal yang kurang yang saya lakukan selama ini, terutama dalam menerapkan disiplin positif di sekolah dan penanganan kasus siswa yang belum menggunakan restitusi. Jadi, kalau ditanya perasaan, maka perasaan saya saat ini adalah gundah gulana. Hal yang sudah baik adalah murid-murid saya sudah banyak yang melakukan budaya positif yang ada di sekolah yang diterapkan sekolah selama ini. Tinggal beberapa orang saja yang mungkin harus sering direstitusi. Dan hal yang perlu ditingkatkan di sekolah saya adalah mencoba memberi pemahaman kepada rekan-rekan guru bahwa dalam menangani sebuah kasus harus berusaha menerapkan posisi manajer supaya kita tidak banyak
melakukan kesalahan-kesalahan ataupun tidak banyak mengeluarkan kata-kata yang sifatnya bisa membunuh motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Selama ini saya sering merasa takut dan was-was menangani kasus anak. Mungkin karena saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Namun, ada kalanya saya juga merasa senang setelah menangani kasus anak. Hal ini dikarenakan saya tidak banyak melakukan kesalahan pada siswa, seperti marah, berbicara dengan keras, ataupun menyakiti hati anak tanpa saya sadari. Di sini mungkin saya berperan sebagai pemantau atau manajer, tapi belum saya pahami saat itu. Saya pernah menangani kasus menggunakan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi, namun hanya sebatas menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, seperti kalimat, tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, semua manusia pernah punya masalah, atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Hal ini belum sampai kepada membuat keyakinan siswa. Dan hal yang perlu ditambahkan adalah penerapan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah ini hendaknya disosialisasikan ke wali murid agar ada sinkron antara budaya positif yang diberlakukan di sekolah dan di rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.